Macam-macam ilmu agama. 1. Ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid. Menurut arti harfiah, tauhid itu ialah mempersatukan, berasal dari kata wahid yang berarti satu. Menurut istilah agama Islam, tauhid itu ialah keyakinan tentang satu atau esanya Tuhan dan segala pikiran dan teori berikut dalil-dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut ilmu tauhid. Di dalamnya termasuk soal-soal kepercayaan dalam agama Islam. Menurut kaidah atau definisi para ahli, ilmu tauhid itu ialah ilmu yang membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu tauhid dalam agama Islam sama seperti teologi dalam agama Kristen Katolik dan Protestan, yakni kedua-duanya mempersoalkan zat Tuhan. Bedanya ialah kalau ilmu tauhid mengajarkan bahwa itu satu, baik zatnya maupun sifat dan perbuatannya. Maka teologi mengajarkan Trinity. Menurut teologi yang mengajarkan Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3 oknum, yang dimaksud dengan 3 oknum ialah Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Yesus dari Ruhul Kudus. Ketiga oknum itu katanya bersatu dalam keesaan Tuhan. Dengan lain ungkapan, Tuhan yang satu itu 3 dan Tuhan yang 3 itu 1. Matematisnya 1 sama 3 dan 3 itu sama dengan 1. Jelasnya ialah bahwa agama yang inti pokok ajarannya tentang Tuhan itu hanya dapat dimengerti oleh akal, dan orang yang tidak berakal atau rusak akalnya tentu tidak akan mempunyai keyakinan agama yang benar. Jadi, untuk memahami agama itu bukan dengan cara melihat dan meraba, dan kalau ada agama yang mengajarkan bahwa Tuhan dapat dilihat di dunia dan diraba, bukan agama yang benar. Misalnya, agama yang mengajarkan patung dari batu, dari kayu sebagai Tuhan, atau mengajarkan bahwa ada manusia yang menjadi Tuhan, itu bukan agama yang benar. B. Nama lain ilmu tauhid. 1. Ilmu akaid atau akaidul iman. Akaid artinya ilmu ikatan kepercayaan. Kebundelaning tekad sama dengan Jawa. Karena dalam pengetahuan ini ada pasal-pasal yang harus diikat, dibuhulkan erat-erat dalam hati kita yang harus menjadi kepercayaan yang teguh. 2. Ilmu kalam. Ilmu kalam artinya ilmu pembicaraan. Karena ada dengan membicarakan pengetahuan akan menjadi jelas dengan pembicaraan yang tepat menurut undang-undang. Berarti membicarakan kepercayaan yang benar dan dapat ditanamkan ke dalam hati menteratu. 3. Ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ialah ilmu yang membahas pokok-pokok agama. Dinamakan demikian karena memang soal kepercayaan itu betul-betul menjadi dasar dari pokok pada soal-soal yang lain dalam agama. 4. Ilmu hakikat. Ilmu hakikat ialah ilmu sejati, karena ilmu ini menjelaskan hakikat segala sesuatu, sehingga dapat meyakini akan kepercayaan yang benar atau hakiki. 5. Ilmu ma'rifat. Disebut ilmu ma'rifat karena dengan pengetahuan ini dapat mengetahui benar-benar akan Allah dan segala sifat-sifatnya, dan dengan keyakinan yang teguh. C. Peranan akal dan wahyu dalam tauhid. Ilmu tauhid yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, dan asalnya Allah adalah bersumber kepada Al-Quran. Dan di samping itu adalah hadis kepada Al-Quran, dan di samping itu adalah hadis yang sebagai sumber kedua. Untuk menerima Al-Quran dan hadis sebagai sumber tauhid, memang harus menggunakan akal. Orang dalam menggunakan akal kadang-kadang tersesat juga. Ada orang fanatik percaya dan fanatik tidak percaya. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan beberapa peranan akal berpikir untuk memahami keesaan maupun kekuasaan Tuhan. Umpamanya, ialah orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun berbaring. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surah Al-Imran ayat 191. Berdasarkan ayat tersebut, maka akal bisa mengerti kalau mampu berpikir secara sehat. Dalam hal ini, peranan guru dan umumnya juru pendidik itu penting sekali. Mereka berkewajiban mengembangkan akal anak didik dengan cara membimbingkannya belajar berpikir secara sehat dan teratur. D. Dalil-dalil dalam ilmu tauhid.
Dalil akli ialah dalil akal atau rasio atau muntik. Menurut logika sehat, di mana alam semesta, kerumitan hukum-hukumnya adalah berupa dalil akal. Menurut akal, kebenaran sesuatu dapat diamati, diteliti atau dianalisa, dan dicapai oleh akal. Pada dasarnya, dalil-dalil akli ini adalah penghargaan Allah bagi hambanya agar mereka menggunakan akal dengan cermat. Dalil nakli untuk Islam adalah kitab Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Mau tidak mau harus diterima dengan keyakinan dalam hati apa yang telah dijelaskan di dalamnya. Maka dalil itu pun merupakan dalil yang paten dan pasti yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal-hal yang cukup diimani ialah kepada yang gaib, misalnya iman kepada Allah, kepada malaikatnya, iman kepada hari kiamat, adanya surga dan neraka, iman kepada qada dan qadar, dan masih banyak lain yang bersifat gaib. Tujuan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang memberikan bekal-bekal pengertian tentang pedoman keyakinan hidup manusia di dalam mengarungi samudra dan gelombang hidup. Secara kodrati manusia diciptakan Allah di dunia ini berkekuatan berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Karena itu tujuan tauhid dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Agar kita memperoleh kepuasan batin, keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sebagaimanapun yang dicita-citakan. 2. Agar kita terhindar dari pengaruh akidah-akidah yang menyesatkan yang sebenarnya hanya hasil pikiran atau kebudayaan semata-mata atau hasil perubahan yang dilakukan terhadap ajaran seorang nabi dan rasul yang sebenarnya. 3. Agar terhindar dari pengaruh faham-faham yang pada dasarnya hanya teori kebendaan atau materi semata, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, materialisme, kolonialisme, dan sebagainya, yang semuanya itu bertujuan hanya mengumpulkan dan memperebutkan harta. 2. Ilmu Al-Quran atau Ulumul Al-Quran. Secara etimologi, kata Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmil Quran, dan ilmu ijazil Quran, ilmu asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran menjadi bagian dari ulumul Quran. 3. Ilmu akhlak. Pengertian akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia agar mempunyai adab dan sopan santun dalam pergaulan, baik pergaulan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta. Kita dibina untuk mengetahui peraturan dan prosedur yang sesuai agar tidak bertindak sesuka hati. Bila kita mampu mengimplementasikan ilmu ini, maka pergaulan akan menjadi indah dan sangat disayang baik oleh manusia, hewan maupun Sang Pencipta seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri diutus, yang pertama tugasnya adalah memperbaiki akhlak manusia yang saat itu semua menjurus akhlak jahiliyah. B. Akhlak dalam Islam. Islam mempunyai cabang-cabang taklif atau beban kewajiban yang dianggap sebagai asas utama supaya manusia dapat diaku sebagai seorang muslim pada sisi Allah, yaitu 1. Bagian akidah, termasuk di antara iman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhirat. 2. Bagian aturan dan adat lembaga yang mengatur persoalan hidup dan mengurus secara muamalat, hubungan dan pertukaran keperluan berdasarkan ukuran keadilan dan kebijaksanaan. Di samping itu ada bagian lain yang dianggap sebagai bimbingan dan pimpinan, di antaranya yang mengatur hubungan manusia dengan hidup dan kesenangan hidup, serta hubungan alam berhadapan dengan manusia. Dalam hubungan manusia dengan hidup, Islam memperbolehkan menikmati seluruh kesenangan hidup dalam batas kesederhanaan dan kepatutan. Firman Tuhan, katakan, siapakah yang melarang memakai perhiasan Tuhan dan memakan rezeki yang baik yang diadakannya untuk hamba-hambanya? Quran Juz 7 ayat 32. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan terlarang barang yang baik-baik
yang telah dihalalkan atau dibolehkan Tuhan buat kamu, dan janganlah kamu melanggar batas. Sesungguhnya Tuhan tiada menyukai orang-orang yang melanggar batas. Makanlah yang halal dan yang baik dari rezeki yang telah diberikan Tuhan kepadamu, dan patuhlah kepada Tuhan yang kepadanya kamu telah beriman. Quran juz 5 ayat 87 dan 88. Dan dalam menentukan fungsi alam berhadapan dengan manusia, Quran menerangkan dengan tegas sekali bahwa alam ini dibentangkan di hadapan manusia, ditundukkan kepada kepentingan manusia, dan di situ dia membangun dan membanting tulang dalam mengusahakan keperluan hidupnya. Firman Tuhan, dialah Tuhan yang mengadakan apa yang ada di bumi seluruhnya untuk kamu. Karena itu, Tuhan telah menundukkan kepada manusia matahari dan bulan, malam dan siang, lautan dan sungai, bumi dan gunung-gunung, dan seluruh angkasa luas. Pendeknya, semua dihidangkan di hadapan manusia untuk dipergunakan, diselidiki, digali, dicari rahasia, dan dinikmati hasilnya dengan sebaik-baiknya.